Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini kita mau belajar kembali, yaitu hidup dalam pujian penyembahan di bagian yang ketiga. Saat ini kita mau belajar yaitu saat kapan dan di mana kita harus memuji Tuhan. Nah, yang pertama saat kita senang dan susah, kita harus memuji Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 13 berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata begini, kalau di antaramu ada yang sedang susah, hendaklah ia berdoa. Kalau ada yang bergembira atau yang gembira, hendaklah ia menyanyi memuji Allah. Sama-sama katakan memuji Allah. 1, 2, 3 ya. Jadi Alkitab berkata kalau ada di antaramu yang sedang bersuka cita, yang sedang bergembira, hendaklah kamu bernyanyi memuji Allah. Next. Adalah sebuah realita di mana ada orang-orang tertentu yang tidak memuji Tuhan dikala mereka sedang merasa sukacita dan bahagia. Mereka larut dalam euforia kesenangan duniawi yang tidak memuliakan Tuhan. Mereka mengekspresikan sukacitanya dengan pesta pora dan bukan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ada saudara kenal yang seperti ini, ketika mereka bergembira, bersukacita, mereka malah tidak mengekspresikannya dengan pujian kepada Tuhan, tapi malah mereka larut dengan sukacita sih, tapi dengan sukacita duniawi, pesta pora, euforia, dan segala macam. Bahkan bisa lupa Tuhan. Ada? Ada saudara kenal? Ada? Ada di tempat ini? Tapi kita mau katakan demikian, ini realita, ini yang tidak bisa dipungkiri. Ada orang-orang di saat mereka sedang merasa mencapai ke sebuah titik di mana mereka menginginkan hal itu dan mereka mencapainya, mereka bergembira, mereka bersukacita. It's okay, tidak masalah dengan itu. Tapi yang menjadi persoalan kadang-kadang mereka lupa memuji Tuhan. Di dalam kegembiraan, kebahagiaan yang mereka rasakan itu, mereka lupa memberikan pujian kepada Tuhan. Mereka bergembira dengan teman-teman mereka, melakukan pesta di sana sini, tapi tidak dengan memuji Tuhan. Ada yang seperti itu. Waktu mereka tidak diberkati, mereka begitu getol, begitu giat, begitu senang mencari Tuhan, tapi begitu mereka sampai ke titik di mana mereka merindukan itu, mengeluapkan emosi sukacita mereka, mereka malah melakukan hal-hal yang lain. Nah saudara, firman Tuhan berkata kalau ada yang bergembira, hendaklah mereka menyanyi memuji Allah. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita pada saat kapan saat yang tepat dan yang terbaik bagi kita memuji Tuhan di saat kita senang dan susah. Next, kita lihat. Mazmur 42:6 berkata begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur. Dalam terjemahan Ibrani dikatakan iada, kata yang kita pelajari di beberapa waktu yang lalu. Kata yang menggambarkan tentang pujian. Bersyukur lagi kepadanya, maksudnya kepada Allah penolongku dan Allahku. Di dalam Mazmur ini cara khusus Bani Korah mengungkapkan bahwa mereka sedang mengalami tekanan. Mereka sedang mengalami masalah. Mereka berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Lalu di dalam Habakuk dikatakan demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Next, ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, keadaan yang ini pun kurang lebih sama kondisinya dengan situasi bergembira, situasi tadi itu. Kalau tadi ada orang ketika bergembira tidak memuji Tuhan, tapi
meluapkan sukacita mereka dengan cara-cara yang lain di luar Tuhan. Nah, orang yang sedang mengalami masalah ini pun kadang-kadang begitu. Banyak orang yang tidak bisa memuji Tuhan dikala mereka sedang mengalami masalah dan pergumulan hidup. Mereka terjebak dengan keadaan yang menyedihkan sehingga susah melihat kebaikan Tuhan dan membuat mereka tidak dapat memberikan pujian kepada Tuhan. Ada yang seperti itu. Saat segala sesuatu itu baik, kelihatan kita memuji Tuhan itu mudah. Tapi bagaimana di saat segala sesuatu itu sedang tidak baik-baik saja? Apakah kita masih bisa berkata bahwa Tuhan baik? Apakah kita masih bisa memuliakan Tuhan? Apakah kita masih bisa memuji Tuhan? Saudara, banyak orang yang larut di dalam persoalan hidup, di dalam masalah hidup, di dalam pergumulan yang mereka alami, sehingga ketika mereka sedang ada dalam sebuah tekanan hidup, susah bagi mereka untuk membuka mulut untuk menaikkan pujian mereka kepada Tuhan. Next. Namun pemazmur dan Nabi Habakuk memberikan teladan hidup yang sangat baik bagi kita. Di mana di saat mereka sedang mengalami tekanan hidup, mereka berkomitmen untuk tetap memuji Tuhan. Caranya seperti apa? Selalu ingat kebaikan Tuhan yang pernah dialami. Daud berkata dalam Mazmur 132 berkata begini, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yang percaya katakan amin. Saudara, jangan sudah berpikir kalau Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, pujilah Tuhan, ingatlah segala kebaikannya. Jangan sudah berpikir bahwa Daud enggak pernah punya masalah. Bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab, persoalan masalah yang dihadapi oleh Daud itu jauh lebih besar daripada persoalan dan masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi. Masalah yang kita hadapi itu tidak ada seujung kuku masalah yang dihadapi oleh Daud. Tapi di dalam persoalan itu pun, tengah dia menghadapi masalah pun, Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Ini menjadi solusi bagi kita ketika kita sedang berada dalam tekanan. Bagaimana supaya kita tetap menaikkan pujian kepada Tuhan? Caranya Daud mengajari kita. Bagaimana caranya? Ingat segala kebaikan Tuhan. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Maksudnya begini. Apakah saudara pernah mengalami pertolongan Tuhan? Halo? Saudara pernah mengalami pertolongan Tuhan? Ingat pertolongan itu. Kalau seandainya di bulan ini Tuhan izinkan saudara sedang menghadapi masalah dan sepertinya tidak ada solusi, sepertinya pintu semua tertutup, sepertinya kita hanya tinggal sendirian di dunia ini, Daud berkata, ingat kebaikan Tuhan yang pernah kau alami di bulan yang lalu. Ingat kebaikan Tuhan yang pernah saudara alami di tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Supaya apa? Supaya hati kita sekalipun dalam keadaan tertekan, kita tetap dapat memuji Tuhan. Itu caranya. Kenapa demikian? Karena Ibrani pasal 13 ayat 8 berkata seperti ini. Tampilin ayatnya. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat. Kita bersama-sama, kita baca bersama 1, 2, 3, ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Artinya begini, kalau Tuhan bisa tolong saudara setahun yang lalu dan sekarang saudara sedang menghadapi masalah, saat ini juga, di bulan ini juga, di tahun ini juga Tuhan sanggup menolong saudara. Karena apa? Karena Dia Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah kasih setia dan kuasanya terhadap kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Masalah kadang-kadang saudara membuat kita sulit melihat kebaikan Tuhan. Tapi firman Tuhan melalui Daud mengingatkan kita berkata, ingat segala kebaikannya. Kalau kita kembali kepada kitab Habakuk tadi. Nabi Habakuk itu bersaksi, dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon apa lagi? Pohon anggur tidak berbuah. Pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan. Kambing domba terhalau sudah. Lembu sapi tidak ada dalam kurungan gitu.
Aku akan tetap setia memuji Tuhan. Aku akan tetap beria-ria dalam Tuhan. Karena dia adalah Allahku yang setia. Saudara tahu kalau Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tidak. Itu maksudnya apa? Itu artinya semua sumber-sumber tertutup. Karena pada waktu itu yang merupakan sumber kehidupan dan penghasilan orang Israel adalah beberapa yang saya sebutkan tadi. Dari pertanian anggur, perkebunan mereka, peternakan mereka, kambing domba. Tapi itu pun semua dikatakan sirna. Namun dia berkata, aku akan tetap memuji Tuhan. Karena aku tahu Allahku adalah setia. Sampai ada seorang anak Tuhan mengubah lagu tentang ini, saudaraku. Walau pohon ara tak berbuah. Pernah dengar itu? Pohon anggur tak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Yang baru-baru, kalian belum lahir lagu itu ada. Jadi hanya old generation yang tahu lagu itu, saudara. Tapi sampai dijadikan itu sebagai nyanyian. Apa yang menjadi nyanyian Habakuk itu? Artinya sekalipun semua sumber kelihatannya tertutup bagi kita, dia katakan kita harus tetap setia untuk memuji Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau ditanya pada saat kapan saat yang tepat memuji Tuhan? Waktu kita senang dan susah. Next, saat kapan saat yang tepat bagi kita untuk memuji Tuhan? Yang kedua, pada saat ini atau pada saat kondisi sekarang. Bukan di kondisi masa lalu, bukan juga besok atau lusa, tapi saat ini. Saat sekarang di mana saudara sedang berada. Perhatikan ini ya, kita belajar Mazmur ini keren ini. Kita kembali kepada Bani Korah ini, Mazmur 42 ayat 5 berkata begini. Inilah yang hendak ku ingat. Ketika dia menuliskan ini artinya begini, dia sedang menuliskan pengalaman di masa lalu. Dia tulis, inilah yang hendak ku ingat. Apa itu? Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Jadi di masa lalu itu dia berjalan dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam kepadatan manusia sedang berziarah mau pergi ke rumah Tuhan, karena hatinya penuh dengan sukacita sorak-sorai, dia menyelip di sana, mendahului mereka, tetap dia bersukacita dan bersorak-sorai dengan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan pada waktu itu. Katakanlah itu contohnya minggu lalu. Minggu lalu Bani Korah itu bersukacita banget. Dia bersukacita sekali. Karena apa? Karena kebaikan Tuhan, diingat sekali kebaikan Tuhan. Sehingga sekalipun di tengah keramaian orang untuk pergi ke rumah Tuhan, dia tidak mengeluh, dia tidak mengomel. Sekalipun dia harus nyelap-nyelip sana sini, dia tetap bersukacita dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Karena apa? Ada semangat dalam hatinya. Tapi perhatikan ketika dia menulis Mazmur ini, konteks masa kini, dia katakan begini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Next. Pemazmur ini khususnya Bani Korah sedang menceritakan kondisi sukacita dan pujiannya di masa lampau. Dan sekarang jiwanya sedang tertekan. Beberapa hari yang lalu dia bersukacita, seminggu yang lalu dia bergembira, 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu. Tapi saat ini jiwanya sedang tertekan. Tapi apakah dia lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan maklum ya, ini masalah yang saya hadapi sekarang lagi berat-berat banget nih. Jadi kalau saya tidak memuji Tuhan sekarang ya, so maklum aja ya.
Apakah Bani Korah berkata begitu? Tidak. Sekalipun pada kenyataannya Bapak Ibu, orang-orang tertentu terkadang mereka menjadikan situasi yang tidak kondusif saat ini untuk tidak memuji Tuhan. Namun tidak demikian halnya dengan Bani Korah. Mereka tetap memuji Tuhan di saat sekarang sekalipun suasana hatinya berbeda dengan masa lampau. Kita kembali ke ayat 46, kembali ke slide yang sebelumnya dulu. Nah ini dia. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dia mengakuinya. Tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu dia begitu bergembira, bersuka cita karena Tuhan. Tapi sekarang jiwanya begitu tertekan. Tapi apa dia berkata kepada Tuhan? Maklum ya Tuhan, kalau saya tidak memuji Tuhan sekarang. Karena saya lagi bete nih. Gitulah. Ini lagi bad mood. Benar-benar lagi broken heart ini. Jadi maklum ya Tuhan ya. Tolong ya. Apakah Bani Korah berkata begitu? Oh enggak. Dia berkata begini. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Amin. Artinya pada saat kapan saat yang tepat untuk memuji Tuhan? Saat ini. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita hadapi. Saat ini Tuhan mau kita tetap memuji Dia. Amin. Mungkin saudara sakit dan belum sembuh-sembuh, Tuhan mau saat ini engkau tetap memuji Tuhan. Tuhan mau engkau berkata terima kasih Tuhan karena engkau baik. Terima kasih Tuhan karena engkau begitu memperhatikan hidupku. Terima kasih Tuhan karena engkau merencanakan yang terbaik di dalam hidupku. Aku percaya apa yang aku alami saat ini. Itu tidak secara kebetulan, tapi karena Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik dalam hidupku. Amin. Amin ya. Saat sekarang saat yang terbaik. Memuji Tuhan. Dan kalau saudara dapat melakukan itu, saya mau katakan demikian. Ada kemenangan di alam roh untuk hidupmu. Ada kedamaian di hatimu, ada sukacita, ada sejahtera yang berlimpah-limpah. Dan itulah yang membuat engkau terus bergairah menjalani kehidupan ini. Dan untuk menerima sesuatu yang baru dan jauh lebih baik, lebih besar daripada Tuhan. Daripada yang sedang engkau alami saat ini. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Sekalipun situasimu, suasanamu gak enak hari ini. Hatimu sedang, kalau dilihat, waduh sedang berkeping-keping, sedang berdarah-darah di sana sini. Bawa itu kepada Tuhan. Lebih baik kau katakan, ku bawa hidupku sekarang. Lebih baik nyanyikan itu. Amin. Yang ketiga kita lihat, saat kapan? Saat yang tepat kita memuji Tuhan. Setiap waktu. Kalau di sini saya tulis pagi, siang, dan malam. Kalau Pemazmur 34 ayat 2 di dalam Mazmur ini dikatakan demikian. Daud berkata begini, aku hendak memuji, ini cara khusus diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bless the Lord, memuji Tuhan. Kata barak dalam terjemahan Ibrani yang kita pelajari itu sebagai salah satu kata yang dipakai untuk memuji. Memuji Tuhan pada segala waktu. Perhatikan, pada segala waktu. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Dikatakan pada segala waktu, pada setiap waktu, itu adalah saat dan waktu yang tepat bagi kita memuji Tuhan. Nah di dalam Mazmur 57 ayat 9 sampai 11, ini Bani Korah juga ini dikatakan demikian. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Bapak Ibu perhatikan, kalau dikatakan bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur, artinya aku mau memuji Tuhan. Kalau dikatakan aku mau membangunkan fajar, ini siapa yang lebih duluan bangun? Pemazmur kah atau fajar? Siapa yang lebih duluan? Ayo. Pemazmur kah atau fajar? Pemazmur toh? Berarti dia subuh-subuh sudah
bangun dan memuji Tuhan. Artinya, saat kapan kita harus memuji Tuhan? Setiap waktu. Apakah itu pagi, apakah itu siang, apakah itu sore, apakah itu malam, tengah malam, subuh. Setiap kesempatan itu kita pakai untuk memuji Tuhan. Kalau saudara mana lebih duluan bangun? Saudara ke fajar? Atau haruskah baru saudara bangun? Kalau seperti itu, ayam yang bangunkan saudara. Benar tak? Pemazmur berkata dia membangunkan fajar. Dan ketika dia bangun, dikatakan aku mau bersyukur. Dipakai di sana kata dalam bahasa Ibrani itu dikatakan yada. Aku mau memuji Tuhan. Ada kata zamar juga di sana. Dia mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Dia tidak langsung berkata demikian. Begitu bangun pagi, mana kopi, mana kopi. Begitu bangun pagi tidak, mana HP-ku. Enggak begitu. Tapi dia berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Apakah saudara bisa bangun subuh? Bisa. Ayo. Biar rezekimu enggak dipatok ayam. Bangun subuh dan bersyukur. Biar engkau yang membangunkan fajar. Nah, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Ini pemazmur atau sering dikatakan Raja Daud. Dia katakan ketika dia bangun tengah malam dia juga memuji Tuhan. Ingat peristiwa Paulus dan Silas di penjara? Tengah malam mereka memuji Tuhan. Dan Alkitab berkata Tuhan meresponnya dengan mendatangkan gempa bumi. Sehingga semua engsel-engsel penjara terbuka, lepas copot dan belenggu yang membelenggu mereka juga lepas. Dan mereka bebas dari kurungan itu. Itu peristiwa pujian di tengah malam. Kalau di dalam 1 Tawari pasal 9:33 dikatakan, dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain. Sebab siang malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Pekerjaan mereka ini apa? Ini menaikkan pujian kepada Tuhan siang dan malam sampai mereka dibebaskan dari pekerjaan lain. Dan itulah suasana yang ada di Pondok Daud. Itulah situasi yang ada di Pondok Daud. Itulah keadaan nuansa yang ada di Pondok Daud. Di mana di Pondok Daud itu ada pujian penyembahan selama 24 jam sehari semalam dinaikkan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata aku akan datang kembali membangun dan mendirikan kembali Pondok Daud. Ini yang Tuhan maksud. Bukan tenda yang sederhana itu Tuhan mau bangun lagi, bukan. Tapi nuansa di dalam Pondok Daud itu apa? Pujian penyembahan selama 24 jam sehari semalam. Sehingga di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Dari sekian banyak raja yang pernah memerintah di Israel, hanya kepada raja satu ini Tuhan berkata, Daud berkenan di hatiku. Oh, itu bukan tanpa alasan. Daud itu adalah orang yang suka memuji Tuhan setiap waktu. Sampai Tuhan buat sebuah pernyataan, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Nah saudara, ayat-ayat firman Tuhan tadi yang kita baca ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada batasan waktu untuk memuji Tuhan. Di pagi hari, di siang hari, dan malam hari, bahkan tengah malam pun kita harus memuji Tuhan. Amin. Next. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa setiap waktu seharusnya kita manfaatkan untuk memuji Tuhan. Dan hal ini untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Tuhan. Kita sudah bahas ini ya. Kalau Tuhan perintahkan kita dalam Mazmur 150 itu berkata, pujilah Tuhan, itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Itu bukan untuk kebaikan dia, itu untuk kebaikan kita. Tuhan sedang mendandani kita kembali, Tuhan sedang membangun kembali karakter kita. Karena orang memuji Tuhan itu adalah orang yang mengakui segala keberadaan Tuhan. Sehingga perhatikan, ini pun sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu.
Martin Luther itu pernah berkata begini, seseorang tidak dapat memuji Tuhan kecuali dia mengerti bahwa tidak ada sesuatu pun di dalam dirinya yang layak dipuji dan bahwa hanya Tuhan saja yang layak dipuji dan terima pujian karena Tuhan secara kekal layak dipuji. Artinya begini, seseorang tidak akan bisa memuji Tuhan dengan benar selama hati orang itu masih menuntut pujian dari orang lain. Tidak akan. Kalau hati kita masih menginginkan pujian, menuntut pujian, kita masih mau dipuji, susah bagi kita memuji Tuhan. Susah. Martin Luther katakan itu. Kecuali kita menyadari bahwa yang layak dipuji itu hanya Tuhan dan tidak ada satu hal pun di dalam diri kita yang layak dipuji. Atau tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk menuntut pujian dari orang. Baru kita bisa memuji Dia. Oleh karenanya perhatikan, memuji Tuhan itu adalah proses pembentukan pribadi kita dari yang egois sombong, ingin dipuji. Dari pribadi yang ingin dipuji, menjadi orang yang rendah hati yang dapat memuji Tuhan dan mengakui segala kebesaran dan kemuliaannya. Sehingga Roh Kudus melalui Paulus berkata begini. Next. Galatia 5, 25-29 berkata begini. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Terjemahan lain berkata selalu ingin dipuji. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Roh Kudus berkata kalau hidupmu itu dituntun oleh Roh, maka engkau tidak menuntut dipuji. Sehingga kita memberi pujian kepada Tuhan. Bukankah gila hormat itu benar adalah orang yang selalu mau dipuji? Betul enggak? Oleh karena itu hendak hidup kita dipenuhi oleh Roh. Jika kita hidup dalam kerendahan hati yang senang memuji Tuhan, maka hidup kita dikasihi, diberkati dan berkemenangan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena firman ini berkata begini. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini ayatnya. 1 Petrus pasal 5b, Yakobus 4 ayat 6b. Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati. Artinya begini, semakin saudara banyak memberikan pujian kepada Tuhan, pintu kemenangan akan semakin terbuka bagi saudara. Amin. Pintu damai sejahtera akan semakin terbuka lebar bagi saudara. Pintu berkat-berkatmu semakin terbuka lebar. Semakin saudara mempergunakan setiap waktu saudara untuk memuji Tuhan. Dimanapun kita berada. Jadi bagian pertama, pada saat kapan kita harus memuji Tuhan. Saat yang tepat itu pada saat kapan saudara? Saat kita senang maupun susah. Pada saat ini dan setiap waktu. Setiap kesempatan yang ada. Next, kita lihat dulu ini. Nah, di bagian kedua kita lihat saudara, tempat yang tepat memuji Tuhan. Di mana kita tepatnya memuji Tuhan? Yang pertama, di tempat ibadah bersama jemaat Tuhan. Di dalam Mazmur 22 ayat 23 24 dikatakan demikian. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Dikatakan aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah jemaah. Siapa yang dimaksud di sana jemaah adalah orang-orangnya Tuhan. Orang-orang percaya yang mengaku Tuhannya Israel, Tuhan dia. Nah, di tengah-tengah umat seperti itu menaikkan pujian. Lalu di dalam Mazmur 12 dikatakan kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Next. Kemudian ini lagi, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Dalam konteks yang sempit, Alkitab mencatat bahwa ada tempat-tempat tertentu yang secara khusus tepat untuk memuji Tuhan, yaitu tempat ibadah bersama jemaat Tuhan. Ini sering disebut pujian berjemaah kepada Tuhan atau pujian yang dinaikkan secara bersama-sama kepada Tuhan oleh umatnya. Jadi saudara, di Alkitab dicatat dalam pengertian sempit, di mana tempat yang tepat bagi kita memuji Tuhan? Di rumah ibadah. Saat kita beribadah,
Saat kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Dia. Jadi kalau saudara datang beribadah di tempat ini, persiapkan dirimu untuk memuji-muji Tuhan. Amin. Karena Alkitab mencatat seperti itu. Tempat yang tepat bagi kita untuk memuji Tuhan itu adalah di tengah-tengah jemaat Tuhan, di rumah Tuhan. Kita datang bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Tapi yang kedua, tidak hanya di rumah Tuhan, tapi di hadapan semua orang dan bangsa. Di tengah-tengah umat Tuhan, yes. Di rumah Tuhan, iya. Tapi Alkitab berkata tidak hanya di situ juga. Di mana lagi? Di hadapan semua orang dan bangsa. Mazmur 96 ayat 3 berkata demikian. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Firman Tuhan berkata, kita memuji Tuhan tidak hanya di tengah-tengah jemaat Tuhan. Pujian kita tidak hanya didengar oleh telinga orang-orang percaya, tapi kita harus memperdengarkannya juga di depan semua orang. Kita harus menceritakan kemuliaan, kebaikan Tuhan itu di hadapan semua orang. Karena apa? Ini nih. Ia atau Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan itu memberikan pujian dalam mulut kita. Tujuannya apa? Supaya kita menyanyikannya di hadapan semua orang. Sehingga orang yang mendengar, menyaksikan pujian itu, mereka menjadi takut lalu datang dan menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Sehingga ada pujian berkata begini. Coba yang tahu kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Oh, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Refnya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, tunjuk kawannya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Cu ai wo, cu ai. Biarlah ibu aja yang melanjutkannya, Bu. Jelas Tuhan berkata Dia memberikan pujian dalam mulut kita itu bukan hanya diperdengarkan di tengah-tengah orang percaya. Tapi Tuhan mau kita perdengarkan itu di hadapan semua orang. Karena apa? Karena melalui pujian itu Tuhan bisa menjangkau orang menjadi percaya kepadanya. Amin. Dan tidak sedikit di antara mereka yang bertobat hanya gara-gara pujian loh, saudara. Halo. Termasuk saya. Saya itu SLTA-nya PGAKP, Pendidikan Guru Agama Kristen Protestan. Tapi tamat sekolah saya jadi preman tuh. Saya preman di jalanan, saya preman di pasaran, saya preman di terminal. Sampai suatu waktu, tahun 1993, bulan Desember akhir, sekitar tanggal 20-an ke atas, lupa saya persisnya. Di tempat saya tinggal itu ada sebuah gereja kecil GBI, jemaatnya kecil sekali, menengah ke bawah, taraf perekonomiannya, karena ada di desa Peremajaan, pemekaran desa. Saya udah ngajar sekolah minggu waktu itu, tapi minum lonang masih jalan terus, merokok jalan terus, ngajar sekolah minggu sudah, tapi nggak lahir baru, saudara. Jadi jangan saudara berpikir orang pelayanan itu semua udah lahir baru, belum tentu. Saya punya ijazah pendidikan guru agama Kristen Protestan. Saya dipercayakan melayani, ngajar sekolah minggu saat itu, membina anak-anak youth, tapi saya nggak lahir baru. Sampai selesai kami Natal, semua udah selesai beres-beres, saya tinggal di gereja, saya main gitar, saya nyanyi satu pujian. Ini yang buat saya bertobat.
Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Coba kita angkat pujian dari awal, yang tahu ikut saya. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir tenggelam, tujuan arah hidupku. Tampilin slide-nya, kita nyanyi. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Sudah tahu? Saya itu awalnya main-main loh. Saya dari dulu memang senang main gitar, senang nyanyi. Tapi saya nggak tahu ketika saya nyanyikan lagu ini, waktu itu mendekati tengah malam itu, tiba-tiba air mata saya bercucuran. Saya merasa hancur hati saat itu. Dan itulah titik balik pertobatan saya. Sejak saat itu sampai sekarang, hidup saya berubah di dalam Tuhan. Karena apa? Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Pujian Tuhan pakai untuk menjangkau orang kepadanya. Jadi di mana tempat yang tepat bagi kita untuk memuji Tuhan? Di hadapan semua orang, bahkan di depan orang-orang yang tidak percaya. Kita kembali ke slide-nya. Ayat-ayat firman Tuhan ini memberitahukan dengan jelas bahwa puji-pujian bagi Tuhan tidak hanya memperdengarkan atau hanya diserukan di hadapan atau di tengah-tengah kumpulan jemaat Tuhan saja. Tidak. Namun Tuhan ingin puji-pujian kepadanya dinyatakan dan diperdengarkan juga di hadapan orang-orang tak beriman atau orang-orang dunia ini. Agar mereka mendengar perbuatan-perbuatan dahsyat dari Tuhan yang membuat mereka menjadi takut lalu percaya kepadanya. Oleh sebab itu Tuhan ingin kita memuji Dia di mana saja dan di setiap waktu yang ada agar orang-orang mencari Tuhan dan percaya kepadanya. Bahkan banyak saya dengar kesaksian. Beberapa teman saya juga mereka mengalami sakit penyakit yang susah disembuhkan oleh dokter. Tapi ketika mereka menaikkan pujian kepada Tuhan, mereka dijamah Tuhan dan mereka sembuh dan mereka lepas. Amin. Oleh karena apa? Ada kuasa di dalam pujian kita naikkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kapan dan di mana kita harus memuji Tuhan? Ingat, yang pertama, saat kita senang dan susah, saat ini, saat yang tepat memuji Tuhan, dan juga setiap waktu. Lalu di mana kita harus memuji Tuhan? Di tengah-tengah orang percaya, di rumah Tuhan, tapi juga di depan semua orang. Saya mau katakan, jangan malu mengaku Tuhan di hadapan semua orang. Ketika engkau diberkati, ketika engkau bersuka cita, engkau mentraktir teman-temanmu, jangan malu berdoa menaikkan pujian syukur kepada Tuhan di sana. Sebagai pujianmu kepada Tuhan. Berkata Tuhan terima kasih, haleluya, karena Tuhan saya ada seperti ini. Nanti ketika mereka mendengar itu, Tuhan bisa bekerja.
Tuhan jamah mereka sehingga mereka dibawa kepada Tuhan dan mereka diselamatkan. Amin saudara. Dan saya mau katakan satu lagi, semakin banyak saudara memuji Tuhan, pintu kemenangan dari surga akan semakin terbuka lebar buat saudara. Yang percaya dan mau katakan amin. Kita datang kepada Tuhan saudara.